5 napiter ikrar setia NKRI. Jenazah balita tercebur selokan ditemukan. Malam tahun baru, puluhan pengendara terjaring razia. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 4 Januari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Sima Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Mengawali berita kita kali ini, informasi yang pertama dari Sidoarjo, di mana Lapas Kelas 1 Surabaya kembali berhasil mengembalikan nasionalisme narapidana kasus terpidana terorisme. Kelima napiter ini sekaligus menyatakan ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 5 napiter di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur mengucapkan ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI setelah sebelumnya menjalani hukuman karena melakukan kejahatan terorisme. Kelima napiter ini sebelumnya merupakan tahanan di Rutan Cikeas dan dipindahkan ke Lapas Surabaya pada bulan November lalu. Di Lapas Surabaya, mereka konsisten mengikuti setiap program yang ada di lapas, mulai dari keterampilan hingga kemandirian. Ikrar setia pada NKRI ini menjadi bukti intensifnya pemahaman nasionalisme di Lapas Surabaya, karena sebelumnya juga ada 8 napi teroris yang juga ikrar setia pada NKRI. Menurut Kalapas Surabaya, ikrar ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan para napiter ini benar-benar telah membuktikan perbuatan dan tingkah laku napiter sesuai dengan ideologi Pancasila. Di penghujung tahun 2024 ini, Lapas Kelas 1 Surabaya kembali menorehkan prestasi dalam memberikan pembinaan kepada 5 narapidana terorisme. Sebelumnya, kelimanya terafiliasi dengan kelompok terorisme. Dan selama menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Surabaya, mereka dengan konsisten mengikuti maupun mendukung program pembinaan kemandirian atau keterampilan, serta mereka cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan yang lainnya. Dari Surabaya, dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari setelah hilangnya Rizky, balita berusia 3,5 tahun di selokan depan rumah warga, jenazah Rizky akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Kali Makmur Wiyung, Surabaya. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, jenazah Rizky ditemukan di sela-sela tumpukan eceng gondok yang merambat di sekitar Sungai Kali Makmur Wiyung, Surabaya. Sebelumnya, tim gabungan melakukan pencarian hingga 5 km dari awal korban dilaporkan hilang. Usai ditemukan, jenazah Rizky dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya guna dilakukan proses visum. Selanjutnya jenazah diserah terimakan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. Pada malam hari ini saya mendapat info dari teman-teman yang di lapangan pada pukul 14.00 ditemukan di jembatan SMP 34. Untuk posisi dari Royal sebelah kiri. Untuk jenazah kemarin kita sudah koordinasi dengan kepolisian, untuk sementara kita tunggu dari Inavis, kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di posisinya di bawah eceng gondok ya. Dengan ditemukannya korban balita tenggelam ini, operasi pencarian oleh Basarnas dinyatakan ditutup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu, aksi dunga balik motor di kawasan Dusun Pecantingan, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berakhir apes. Pasalnya warga berhasil memergoki aksi pencurian tersebut.
Karena kesal sering terjadi pencurian sepeda motor di wilayahnya, warga menghakimi keduanya. Namun setelah dirawat di rumah sakit, salah satu dari pencuri tersebut akhirnya meninggal dunia. Inilah rekaman amatir warga saat polisi mengevakuasi salah satu pencuri sepeda motor di kawasan Dusun Pecantingan, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 29 Desember 2024. Dalam video amatir tersebut, polisi mengevakuasi terduga pelaku yang terluka setelah diamuk warga. Warga mengaku kesal karena di wilayahnya sering terjadi pencurian sepeda motor. Peristiwa ini berawal dari dua pencuri atas nama Edi Nursalim dan Bintoro. Keduanya warga Pasuruan yang nekat mencuri sepeda motor dinas TNI. Korban yang saat peristiwa berada di dalam rumah kemudian mengejar pelaku, yang kemudian berhasil dihadang warga. Warga kemudian berhasil mengamankan Edi Nursalim dan menghakiminya. Sedangkan tersangka lain atas nama Bintoro sempat melarikan diri dan mencuri sepeda motor warga yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Namun apes aksinya diketahui pemilik dan akhirnya ditangkap warga dan dimasa. Setelah mendapat laporan warga, personel Polsek Sidoarjo mengevakuasi kedua pelaku dan membawanya ke RSUD Sidoarjo. Namun setelah mendapat perawatan, pelaku atas nama Edi Nursalim meninggal dunia di rumah sakit. Pengampatan saya itu mau ngentasi cucian, habis gitu saya ngobrol sama tetangga saya. Setelah itu ya suami saya datang dari mancing, sepedanya taruh di depan rumah. Berapa menit ada anak laki-laki keluar dari pintu, langsung kok moro-moro langsung ke sini, menggok ke rumah saya, langsung naik sepeda motor saya, langsung dibelokkan buanter. Ini sebelum itu papasan dengan jenengan Bu ya? Iya. Oke, jadi kemarin itu ada dua pelaku tangkap oleh masyarakat. Setelah kejadian, itu kan pelakunya dimasa oleh masyarakat. Selanjutnya menghubungi polisi karena melihat kondisinya ada luka, sehingga bersama masyarakat kita bawa ke rumah sakit. Berarti saat ini untuk perawatan. Berarti saat ini sedang dilakukan perawatan. Betul, ya, di rumah sakit sedang dalam perawatan. Keduanya dirawat di sana ya? Iya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Tapi kan saling sempit ya Pak. Ini cuma dua kan nggak bisa. Puluhan pengendara terjaring razia di Jembatan Suramadu, Surabaya saat malam Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia, mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Menunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat
langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu, Sisi Surabaya pada malam Tahun Baru. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran serta menjaga ketertiban selama perayaan malam pergantian tahun. Sebanyak 119 personil dikerahkan dalam penyekatan terdiri dari Satuan Brimob TNI, Satpol PP, dan BPBD Kota Surabaya. Penyekatan dilakukan di jalur arah Madura menuju Surabaya dan berlangsung hingga malam pergantian tahun. Dalam operasi ini, petugas menindak tegas pelanggar lalu lintas. Puluhan pengendara sepeda motor terjaring razia karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain masuk ke jalur mobil, tidak menggunakan helm, serta kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai STNK. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKP Imam Syaifuddin Roji mengatakan, para pelanggar dikenakan sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, penyekatan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama perayaan malam Tahun Baru di Kota Surabaya. Melakukan penyekatan ini tujuannya untuk menghalau masyarakat yang dari luar Surabaya untuk tidak merayakan malam tahun baru di Surabaya. Jadi kita putar balik untuk kembali ke rumah masing-masing, jadi merayakan di tempat atau rumah masing-masing. Untuk keseluruhan 119 terdiri dari personil Polres, Disub, BPBD, dan stakeholder yang terkait. Ya, kita lakukan sampai nanti malam pergantian tahun baru ya. Jadi para pelanggar yang memakai sepeda motor ini mayoritas warga Madura yang hendak melakukan perayaan pergantian tahun di Kota Surabaya. Dan salah satu kendaraan yang melanggar dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lantaran plat nomor kendaraan dengan STNK-nya tidak sesuai karena diduga khawatir barang curian. Ya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur menjamin keamanan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun 2024-2025. Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan, salah satunya Suramadu, Surabaya Madura, dengan menyisir seluruh kendaraan yang melintas baik roda 4 maupun roda 2. Bagi pelanggar roda 2 yang tidak memakai atribut seperti helm dan knalpot bro, dari kawasan Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, saya Krisna Fajar melaporkan untuk Garuda TV. Selama libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi didominasi mobil pribadi. Dari data yang dirilis oleh ASDP Ketapang, sejak 18 Desember 2024, hampir 2.000 trip dapat terlayani. Beginilah kondisi tumpukan mobil pribadi yang berada di kantong parkir Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Masing-masing mobil tersebut menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal guna menyeberang menuju Pulau Bali. Hampir keseluruhan penumpang mobil pribadi merupakan wisatawan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, mereka hendak menghabiskan liburan panjang Natal dan Tahun Baru di wisata yang ada di Pulau Bali. Dari mana ini Pak? Surabaya saya. Mau libur Nataru? Mau libur Nataru ke Bali. Libur ke Bali? Ya. Mengapa Pak mau pilih hari ini Pak? Soalnya memang bisanya baru hari ini sih, baru liburnya. Kalau di jalan tadi situasi aman, jalannya aman, nggak terlalu macet, ramai tapi nggak padat sama sekali. Kalau di sini? Di sini lancar, tadi langsung masuk, bisa langsung masuk juga. Tujuannya Bali mana Pak? Balinya Bali Kota Kuta. Sementara itu, dari data yang dirilis ASDP Ketapang Banyuwangi, pencapaian pelayanan penyeberangan meningkat hampir 3 kali lipat dibanding dengan Pelabuhan Merak. Seperti halnya di Pelabuhan Gilimanuk tercatat 1.866 trip terlayani dengan rata-rata 233 trip di setiap harinya. Ya pemirsa, di libur Nataru yang keempat ini
Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi masih mengoperasikan 30 unit kapal yang melayani rute penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Dari 30 unit kapal itu tercatat ada 239 trip yang dapat dilayani di setiap harinya. Sementara itu, momen perayaan Tahun Baru, perajin trompet di Sidoarjo raup cuan jutaan rupiah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, trompet yang dibuat kali ini berbahan plastik dilengkapi dengan lampu kelap-kelip berwarna-warni. Trompet memang tak bisa dipisahkan dari perayaan pergantian Tahun Baru dan memberikan berkah tersendiri bagi sejumlah warga. Seperti halnya Ahmad Rifai, perajin trompet desa Simoangin Angin, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, yang sejak awal Desember lalu telah kebanjiran pesanan. Ahmad Rifai mengaku berbeda dengan tahun sebelumnya ketika membuat trompet berbahan dasar kertas, namun pada tahun ini berbahan plastik, yang dimodifikasi dengan corong trompet yang bisa menyala berwarna-warni, menggunakan sebuah rangkaian lampu di dalamnya. Dengan penjualan melalui media sosial, pesanan tak hanya datang dari Pulau Jawa saja, namun juga hingga Bali, Makassar, Manado, dan juga Lombok. Dengan harga mulai dari Rp10.000 per bijinya, Ahmad Rifai kini mampu memperoleh cuan hingga jutaan rupiah. Untuk dapat menyelesaikan pesanannya tepat waktu, Ahmad Rifai melibatkan seluruh anggota keluarganya untuk membuat trompet kelap-kelip ini. Mulai 1 Desember biasanya sudah ramai kalau pemesanan. Kalau satu hari itu bisa 200-300 per orangnya. Gitu. Kalau di sini kan ada beberapa orang, jadi alhamdulillah bisa satu hari bisa 1000 gitu bisa. Kalau trompet trennya sekarang itu pakai mika, biar tahan lama, tahan air juga, jadi awet juga, bisa dibuat tahun selanjutnya juga bisa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Nah, di libur Tahun Baru 2025, warga Kota Surabaya atau di luar Kota Surabaya masih menjadikan Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat favorit untuk berlibur. Mulai anak-anak hingga dewasa pun senang di saat mengisi liburan di kebun binatang terlengkap di Indonesia. Mulai dari permainan anak-anak hingga memberikan makan kepada hewan yang buas. Sementara hingga saat ini pengunjung Kebun Binatang Surabaya terus melonjak dan diharapkan bisa mencapai 41.000 pengunjung. Kebun Binatang Surabaya hingga saat ini masih menjadi lokasi favorit untuk dikunjungi saat libur panjang seperti libur Natal dan Tahun Baru. Pada libur Tahun Baru kali ini, pengunjung Kebun Binatang Surabaya, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, sangat menikmati dan tidak merasa bosan. Berbagai jenis satwa dan tumbuhan, semua ada di Kebun Binatang Surabaya. Seperti halnya di Playland yang merupakan permainan khusus anak-anak, di sini anak-anak bisa bermain sepuasnya, mulai permainan ketangkasan hingga yang menantang adrenalin. Tidak hanya permainan anak-anak, pengunjung pun ditantang untuk uji nyali, memberikan makanan pada hewan buas seperti halnya buaya. Di sini, pengunjung tidak sendirian, melainkan didampingi oleh kiper buaya yang sudah berpengalaman. Kalau anak-anak suka bisa emang sengaja mau ke Surabaya. Seperti itu. Sebelumnya sudah pernah ke sini belum, Bu? Belum pernah. Baru kali ini ya. Ya, kesannya excited yang pasti. Karena kan di Balikpapan belum ada kebun binatang sebesar ini ya, hanya beberapa hewan aja. Jadi pas kesini ya lumayan excited banget sih, bagus. Binatang buaya gimana Bu? Seru. Ada gajah yang sekalian ulang tahun juga, jadi anak-anak ya seneng lihatnya. Kesini tadi sama anaknya berapa? Keluarga. Oh, keluarga. Iya. Dari Tanggulangin, Sidoarjo. Kalau bawa anak otomatis kan di sini juga ada pembelajarannya, ya. Kemungkinan kalau misalnya kita ajak anak-anak ke sini, kita juga tahu gimana sih. Oh, ini loh nak, kita tunjukkan, katakanlah kalau kayak mamalia, ada karnivora, herbivora seperti itu. Jadi ya lebih ke edukasinya seperti itu. Hingga saat ini, pengunjung Kebun Binatang Surabaya pada libur Tahun Baru 2025 terus mengalami lonjakan. Diharapkan
Pada libur kali ini, jumlah pengunjung mencapai 40.000 orang dan jumlah tersebut lebih banyak pada tahun sebelumnya, sebanyak 38.600 orang. Meningkatnya jumlah pengunjung ini dikarenakan adanya tunnel penghubung antara Terminal Intermoda Joyoboyo dengan Kebun Binatang Surabaya. Pengunjung hari ini tanggal 1 Januari 2025 kita per 10.15 tadi sudah mencapai 14.500. Harapan kami untuk tahun baru ini bisa lebih dari tahun kemarin. Salah satu yang menunjang itu adalah dibukanya tunnel TIJ dari Terminal Joyoboyo ke KBS, sehingga antusiasme warga itu sangat tinggi. Selain dengan adanya tunnel yang saat ini menjadi ikon, saat ini KBS telah memiliki sejumlah satwa baru, diantaranya harimau putih, kapibara, dan berbagai hewan jenis lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV. Saudara, sesaat lagi kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Direktur Keuangan dan SDM dari Kebun Binatang Surabaya. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Garuda TV Surabaya. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda masih bersama saya di Laporan 8 Garuda TV Surabaya. Masih di Kebun Binatang Surabaya, tapi kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Pak Roni. Pak Roni, mari kita berkenalan dulu. Pak Roni ini adalah Direktur Keuangan dan SDM dari Kebun Binatang Surabaya, Pak ya? Baik, Pak. Ini hari ini luar biasa sekali, pengunjungnya juga masih terbilang ramai begitu Pak ya? Di awal bulan Januari 2025, Pak. Boleh disampaikan Pak kepada pemirsa Garuda TV Surabaya terkait dengan okupansi dan jumlah pengunjung ini sejauh ini di musim liburan Natal dan juga Tahun Baru seperti apa Pak? Terima kasih sebelumnya untuk event Nataru kita di KBS, kita mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Kita untuk target pengunjung kita lebih ya pencapaiannya dibanding tahun 2023. Kalau di event sebelumnya kita 197.000, di event 2024-2025 ini kita capainya 207.000, ada peningkatan kurang lebih 5% seperti itu. Berarti kan ada program khusus yang diberlakukan oleh KBS sendiri ya Pak ya, untuk menaikkan pengunjung di tahun 2023 hingga 2024. Apa saja Pak program yang ditawarkan oleh KBS kepada masyarakat? Jadi program kita kerjasama dengan Disputpar Kota Surabaya untuk mengangkat kesenian daerah. Kita ada kuda lumping, ada reog. Kita juga menggandeng seniman Kota Surabaya, ada musik angklung. Kemudian untuk puncaknya kita ada gestar dari Jakarta, Agisnia, sehingga itu harapan kita bisa untuk memobilisasi pengunjung, karena selain itu kita kebetulan juga event kita barengan dengan pembukaan tunnel. Nah, itu juga sangat berpengaruh di kita
terkait dengan pembagian lintas masuk. Kalau sebelumnya terkonsentrasi di pintu utara, sekarang lebih banyak masuk melalui pintu tunnel TIJ seperti itu. Nah, itu dia Pak yang tadi saya mau tanyakan juga nih, terkait dengan tunnel atau terowongan baru di KBS ini Pak yang hits banget di media sosial. Boleh diceritakan ini tunnel ini sebenarnya apa sih Pak? Tunnel ini merupakan program dari Pak Wali ya. Pak Wali tujuan utamanya adalah bagaimana kita memaksimalkan sinergi antar OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan kebetulan punya terminal di sana sebagai lokasi parkir sehingga menghindari lalu lintas yang crowded di sisi utara. Alhamdulillah dibangun tunnel dari TIJ langsung masuk di area KBS sehingga kenyamanan pengunjung pada saat dari lokasi parkir ke KBS bisa terjaga karena juga di sepanjang tunnel ada animasi atau video mapping sehingga itu yang menjadi viral. Ini saya belum ke sana nih Pak, jadi saya kayaknya harus ke sana nih. Pak, ngomong-ngomong soal KBS, ini ada yang menarik Pak. Ini sepertinya feeding jerapah yang jadi primadona kita. Boleh kita jalan ke sana Pak? Siap. Feeding jerapah yang jadi primadona kalau saya ingat ada namanya. Saya ingat namanya tapi saya lupa namanya. Bella sama Morris. Bella sama Morris, oh iya. Bella sama Morris ini merupakan primadonanya dari KBS Pak ya. Nah, terlihat juga pemirsa para pengunjung ini sedang memberikan makanan kepada jerapah. Ini untuk biayanya masih sama kah Pak? Rp100.000? Masih. Kebetulan feeding jerapah ini favorit ya. Betul. Favorit di kita. Harganya untuk event Nataru ini masih sama 100.000. Kita tidak merubah harga. Jadi konsepnya kandang jerapah ini adalah konsep zona Afrika. Di mana zona Afrika ada padang rumputnya, kemudian ada reliefnya, ada juga rusa. Oke, sejauh ini tingkat stres binatang sendiri selama musim liburan seperti apa Pak? Tidak ada permasalahan dari kenyamanan pengunjung ya, karena kita ketika hewan atau satwa itu kita anggap sudah tidak nyaman, maka kita akan ada treatment sendiri sehingga kenyamanan tetap ada. Baik, tentunya akan banyak sekali inovasi ke depannya. Satu lagi nih Pak, terkait dengan inovasi, apakah inovasi yang akan dilakukan oleh Kebun Binatang Surabaya selama tahun 2025 ini? 2025 kita akan mencoba menambah wahana ya. Kita ada 2 wahana insya Allah bisa terrealisasi. Selain itu kita juga saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga konservasi lain untuk menukar satwa. Dan juga kita akan ada event yang dalam waktu dekat di bulan Januari ini kita ada run with KBS. Ya, estimasi kita target kita bisa mendatangkan 10.000 pelari. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Roni sudah bergabung bersama saya di Laporan 8 Garuda TV Surabaya. Dan pemirsa, wawancara tadi saya bersama dengan Pak Roni sekaligus menutup perjumpaan kita di Laporan 8 Garuda TV Surabaya. Saya Sima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah. Dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV.
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.